Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insyaallah hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang mengenai pengelolaan atau managing teknologi pendidikan dan penerapannya pada pendidikan bahasa Arab. Perkenalkan, saya Nurul Dwi Fitria dan teman saya Fuji Faiqoh dari semester 5 Pendidikan Bahasa Arab. Pembahasan kita kali ini terdapat 3 poin. Yang pertama, pengertian teknologi pendidikan. Yang kedua, pengelolaan atau managing teknologi pendidikan. Yang ketiga, penerapan pada pendidikan bahasa Arab. Baik, kita langsung mulai ke pembahasan pertama, yaitu pengertian teknologi pendidikan. Jadi, teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Istilah teknologi pendidikan sering dihubungkan dengan teori belajar dan pembelajaran. Poin nomor 2 adalah pengelolaan atau managing teknologi pendidikan. Jadi pengelolaan atau managing teknologi pendidikan mencakup 4 hal. Di antara lain yang pertama, pengelolaan proyek, yaitu apa sih pengelolaan proyek? Jadi pengelolaan proyek meliputi perencanaan, monitoring, dan pengendalian proyek desain dan pengembangan. Para pengelola proyek bertanggung jawab atas perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian fungsi desain pembelajaran atau jenis-jenis proyek lain. Jadi peran pengelola proyek biasanya berhubungan dengan cara mengatasi ancaman proyek. Yang kedua adalah pengelolaan sumber. Jadi pengelolaan sumber mencakup perencanaan pemantauan dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Pengelolaan sumber memiliki arti penting karena mengatur pengendalian akses. Jadi pengertian sumber dapat mencakup personel keuangan, bahan baku, waktu, fasilitas, dan sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran mencakup semua teknologi yang telah dijelaskan pada kawasan pengembangan. Efektivitas biaya dan justifikasi belajar yang efektif merupakan 2 karakteristik penting dari pengelolaan sumber dan memberi saran perubahan internal. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sistem penyampaian. Pengelolaan sistem penyampaian meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengendalian, yaitu bisa dibilang bagaimana cara distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan. Hal tersebut merupakan suatu gabungan antara medium dan cara penggunaan yang dipakai dalam menjanjikan informasi pembelajaran kepada peserta didik. Pengelolaan sistem penyampaian memberikan perhatian pada permasalahan produk, seperti persyaratan perangkat keras, perangkat lunak, dan dukungan teknis terhadap pengguna maupun operator. Kemudian pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi ini meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengendalian cara penyampaian, pengiriman atau pemindahan atau pemrosesan informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar. Pentingnya pengelolaan informasi terletak pada potensinya untuk mengadakan revolusi kurikulum dan aplikasi desain pembelajaran. Yang tadi itu adalah pembahasan mengenai pengelolaan atau managing teknologi pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan pada pendidikan bahasa Arab. Jadi apa aja sih yang dapat diterapkan pada pendidikan bahasa Arab? Yang pertama adalah teknologi internet. Jadi sebenarnya penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang semakin meluas, terutama di negara-negara maju, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa dengan media ini memang dimungkinkan diselenggarakannya proses belajar mengajar yang lebih efektif. Hal itu terjadi karena dengan sifat dan karakteristik internet yang cukup khas, sehingga diharapkan bisa digunakan sebagai media
pembelajaran sebagaimana media lain telah dipergunakan sebelumnya. Seperti dulu kita menggunakan radio, televisi, CD-ROM interaktif, dan lain sebagainya. Jadi, kalau di pembelajaran bahasa Arab, menggunakan internet, jadi pembelajar dapat mengadakan kontak langsung dengan penutur asli, misalnya dengan masyaikh yang penutur asli bahasa Arab. Kemudian berpartisipasi dalam suatu forum diskusi yang mana forum tersebut akan lebih mengembangkan kemampuan dalam berbahasa Arab dan lain sebagainya. Jadi fungsi internet untuk melatih kemampuan berbahasa Arab itu sangat luas dan sangat efektif. Kemudian yang kedua adalah CD interaktif. Jadi perkembangan yang begitu pesat dan semakin modern makin mempermudah bagi seorang pendidik untuk memanfaatkan berbagai macam media yang ada. Di antaranya adalah CD atau compact disc interaktif. VCD juga merupakan media pengajaran bahasa yang cukup efektif digunakan. Jadi alat ini mirip dengan tape recorder, hanya lebih lengkap. Tape recorder hanya didengar, sementara VCD didengar dan dilihat. Jadi saat ini telah banyak program-program pengajaran bahasa Arab yang dikemas dalam bentuk CD. Namun untuk mengoperasikannya tidak cukup dengan VCD, tapi dengan komputer yang dilengkapi dengan multimedia. Selanjutnya adalah menggunakan satelit atau parabola. Jadi satelit juga memberi kemudahan bagi para pendidik dalam mengajarkan bahasa Arab, yakni dengan pengayaan kosakata dan pengenalan budaya. Dengan piringan parabola, motor penggerak, dan digital satelit receiver, kita dapat menikmati siaran TV Arab, yaitu Saudi Arabia, Mesir, Yaman, Palestina, Abu Dhabi, secara langsung. Jadi dengan adanya satelit ini memungkinkan kita untuk melihat secara langsung siaran dari negara-negara Arab. Nah, satelit ini lebih banyak dimanfaatkan untuk keterampilan menyimak atau maharatul istima. Jadi melatih kemampuan mendengar. Kemudian yang terakhir adalah Arabic e-learning. Istilah e-learning mengandung pengertian yang sangat luas. Nah, jadi salah satu definisi yang cukup dapat diterima banyak pihak, misalnya dari E. Hartley, yang menyatakan e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lain. Nah, e-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer, maupun komputer standalone. Ya, demikianlah presentasi dari kami hari ini. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Jika ada saran atau pertanyaan, silahkan diajukan di grup. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.